Mari kita membaca bersama-sama dari Efesus pasal keempat. Efesus pasal keempat, kita membaca bersama-sama dari ayat ke-22 sampai dengan 24 sekali lagi. Efesus pasal keempat, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya membaca 21, 22 sampai 24 semua membaca. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenarannya yang di dalam Yesus. Semua, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru dan telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 24 sekali lagi, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berilah pengertian dan kesadaran kepada hati kami tentang firman yang sudah kami baca. Kami sudah membuka buku-Mu ya Tuhan, dan sekarang kiranya Engkau membuka hati kami masing-masing. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada minggu yang lalu kita telah berkhotbah tentang bagaimana kita harus menanggalkan orang yang lama dan kita mengenakan dengan orang yang baru. Nah, saudara-saudara, harus menanggalkan dan harus memakai yang baru itu mulai daripada halaman-halaman yang pertama di dalam kitab suci. Yaitu semenjak pada waktu Adam berbuat dosa, lalu dia berusaha menudungi diri dengan segala hal yang memalukan dengan merusak lingkungan. Saudara-saudara, lingkungan yang dicipta oleh Tuhan dengan demikian indah dirusak oleh manusia setelah berbuat dosa. Dan hal ini akan menjadi makin nyata pada abad ke-20. Saudara-saudara, di dalam abad ke-20 kita memikirkan dan bagaimana memelihara bumi yang indah. Bagaimana memelihara hutan-hutan tropik yang sangat penting sebagai paru-paru seluruh umat manusia di dalam lingkungan dunia ini. Bagaimana kita menjaga keadaan ekologi, sistem yang dicipta oleh Tuhan. Bagaimana kita melestarikan lingkungan satu-satunya yang mungkin digunakan untuk menyambung hidup umat manusia, yaitu di atas bumi ini. Tidak ada satu planet indah seperti ini. Tidak ada satu tempat mempunyai lingkungan seperti ini. This is the only dwelling place of humankind. Saudara-saudara, satu-satunya bintang, satu-satunya planet yang Tuhan cipta untuk manusia boleh hidup dengan aman dan nyaman di dalamnya. Saudara-saudara, pada waktu air bah yang begitu besar melanda itu Yangtze River beberapa bulan yang lalu. Lalu kita melihat sudah ditemukan salah satu sebab adalah menebang kayu, menebang hutan-hutan yang ada, sehingga mengakibatkan longsongnya tanah-tanah yang masuk ke dalam sungai, dan sungai menjadi makin dangkal. Air tidak mungkin dimuat dan menjadi banjir yang besar. Kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian manusia di dalam menjalankan perintah Tuhan itu selalu kita lihat, dan manusia selalu tidak sadar dan tidak bertobat. Saudara-saudara, memuainya daripada Sahara dan Gobi dan beberapa pasang pasir yang besar di dalam dunia, dan pembanjiran yang tidak habis-habis melanda umat manusia, dan iklim yang berubah sehingga suhu temperatur makin meninggi. Ini semua adalah akibat manusia merusak lingkungan. Bukankah Adam dan Hawa diperintahkan untuk memelihara Taman Eden, untuk membudidayakan akan segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan? Tapi justru mereka lah merusak lingkungan. Mengapa merusak? Karena mereka tidak ada jalan lain. Kalau sudah berdosa, maka jalan yang lain lagi tidak ada.
jalan-jalan yang sesudahnya adalah menutup dosa dengan dosa. Saudara-saudara, dosa pertama diperbuat dengan tidak memikirkan konsekuensinya yang dengan serius, mengakibatkan harus berbuat dosa kedua untuk menutup dosa pertama. Dan dengan demikianlah perbuatan dosa tidak habis-habis. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa hari ini dunia penuh dengan keadaan demikian. Dan saudara-saudara, inilah satu dalil yang tidak habis-habis, terus berulang di dalam umat manusia, di dalam sejarah. Berdosa, lalu menutup dosa dengan dosa. Waktu menutup dosa dengan dosa, selain mempergunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan, sekaligus mencemarkan satu peta dan teladan yang kita dicipta menurut Tuhan kita sendiri. Saudara-saudara, pada waktu Adam merusak lingkungan, memetik, merusak akan daun-daun, maka terjadi sesuatu gejala tidak normal muncul. Semua daun masih berada di pohon, meskipun begitu kering tanahnya, dia selalu tetap hijau adanya. Saudara tahu tidak, sebatang pohon yang besar setiap hari menarik air berapa banyak dari tanah dengan akar yang terus mendalam, tidak mengenal susah payah, tidak mengenal kerasnya tanah. Itu akar terus menusuk sampai bertemu dengan mata air, sampai bertemu dengan sumber air. Itulah pohon. Dan Tuhan telah menciptakan pohon, meskipun tidak ada mata, dia melihat bagaimana mencarinya. Pohon-pohon itu, satu pohon yang besar diumumkan oleh pemerintah Singapura lebih baik daripada 20 PK AC yang dibuat oleh manusia. Saudara-saudara, dengan satu pohon yang cukup besar, mendingin lingkungan dengan luar biasa, menarik air yang banyak dari situ, dan menghadang cahaya matahari, serta memberikan sirkulasi untuk merubah CO2 menjadi oksigen. Ini mujizat yang besar. Ini hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh ilmuwan. Saudara-saudara, semua AC-AC yang dipakai beberapa bulan penuh dengan debu, tidak dingin lagi, freonnya bocor, dan tidak pernah mungkin mengerjakan apa yang dikerjakan oleh pohon-pohon yang bisa mentransformasi CO2, karbon dioksida, menjadi oksigen yang diperlukan oleh paru-paru dan peredaran darah seluruh tubuh manusia. Saudara-saudara, tetapi daun itu kalau sudah dipetik, lepas dari para sumbernya, lepas dari para pokoknya pohon, maka dia tidak tahan untuk menerima matahari. Dan dengan demikian sebentar lagi dia menjadi kuning, menjadi layu, dan menjadi kering, menjadi tidak berharga. Dan satu-satunya nilai fungsi yaitu dibakar. Saudara-saudara, waktu Adam memetik daun, lalu menjadi satu pakaian untuk menudungi hal-hal yang mempermalukan karena perbuatan dosa itu. Daunnya bagus, gaunnya gaun alamiah, tapi itu adalah sesuatu yang tidak ada lagi akar, tidak ada lagi penyambungan pemberian suplai air, dan itu menunggu untuk kering dan dibakar saja. Maka Tuhan tidak bisa melihat manusia menyelesaikan dosa dengan cara seperti ini. Tuhan tidak menyetujui Adam menudungi perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Maka Tuhan harus menyediakan pakaian yang mempunyai makna yang berada bersumber dari bijaksana Tuhan. Itu sebab Adam memetik daun, Tuhan membunuh binatang. Saudara-saudara, pembunuhan binatang ini justru mengindikasikan perlunya kematian untuk menyelesaikan perbuatan dosa. Dan seluruh kitab suci konsisten mengajar kepada kita bahwa upah dosa adalah maut. Saudara-saudara, yang pertama-tama memperbuat dosa itu manusia. Tetapi yang pertama-tama mati itu adalah binatang yang melambangkan Kristus sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Saudara-saudara, waktu Tuhan menyembelih binatang, binatang itu taat kepada dia dan menggenapi rencana kehendak Tuhan. Dia tidak lawan, dan tidak ada binatang yang melawan Tuhan kecuali makhluk manusia.
Saudara-saudara, manusia melawan Tuhan dan Tuhan menyediakan keselamatan bagi manusia. Itulah kabar baik. Itulah Injil. Dan binatang yang mati mengalirkan darah melambangkan Kristus. Bagaimana berkorban bagi kita. Itulah yang dicatat dalam kitab suci. Itulah sesuatu ilham, sesuatu inspirasi, sesuatu indikasi, sesuatu simbol dari wahyu Tuhan berkata kepada kita, perbuatan dosa dari salah gunanya kebebasan yang kita diberikan oleh Tuhan. Tetapi penyelesaian dosa itu ada kehendak Allah yang mau menyelamatkan kita melalui pengorbanan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, kadang-kadang saya bisa memperkembangkan imajinasi saya dengan memikirkan yang lebih rumit, lebih dalam lagi. Maka mungkin itu domba yang disembelih adalah domba yang paling dekat dengan Adam. Mungkin itu semacam binatang yang paling disayangi oleh Adam di dalam padang, di dalam taman Eden itu. Tapi pada waktu dia harus memakai pakaian daripada binatang itu, dan dia masih ingat ini ada tanda-tanda, ini adalah tempat-tempat yang dia pernah pegang di atas tubuh binatang itu. Dia mengetahui tidak ada kemungkinan lagi dia memiliki binatang yang dia cintai. Saudara, bayangkan, karena perbuatanmu yang bersalah, maka di dalam rumahmu anjing yang kau paling senang harus dibunuh. Bagaimana perasaanmu? Saudara-saudara, maka Adam kehilangan sesuatu. Selain dia kehilangan hubungan dengan Tuhan Allah, dia kehilangan hubungan dengan binatang yang dia senangi. Dan dia sudah dipermalukan di hadapan makhluk yang dicipta lebih rendah dari dia. Karena seharusnya dia menguasai mereka. Sekarang mereka ini dipakai untuk menolong untuk penyelesaian perbuatan dosa dia. Bukankah hal yang sama sekali terbalik? Seluruh alam semesta, relasi dan posisi terbalik hanya karena perbuatan dosa. Maka orang Kristen bukan hanya mengenal dosa dari perbuatan. Orang Kristen mengenal dosa dari salah guna kebebasan. Orang Kristen mengenal dosa dari memberontak perintah Allah. Orang Kristen mengenal dosa daripada hal yang tidak mungkin diselesaikan oleh kebebasan manusia. Karena itu jauh lebih tinggi derajat dan wilayahnya. Orang Kristen mengenal dosa daripada kerusakan lingkungan. Orang Kristen mengenal dosa daripada bagaimana kita merangsang kemarahan Tuhan. Orang Kristen juga mengenal dosa daripada putusnya relasi, posisi, hubungan alam semesta di dalam segala segi. Saudara-saudara, maka semua pelajaran ilmu hukum sekular di dalam dunia tak pernah mengerti arti dosa lebih dalam daripada kekristenan. Kitab suci bukankah ditulis dengan kalimat yang begitu sederhana, tapi mengandung makna yang luar biasa dalamnya. Sampai abad ke-20, di mana orang-orang modernisme menghina-hina Alkitab, yang akhirnya digugurkan oleh orang modernisme. Mereka yang menganggap diri orang yang paling terkemuka sendiri harus berada di bawah hukuman semua hukum-hukum firman Tuhan. Karena abad ke-20 akhir membuktikan apa yang terjadi akibat tindakan perbuatan dosa pertama masih berlangsung. Merusak lingkungan, merusak relasi, merusak hubungan dengan Tuhan, dan menimbulkan kemarahan dari Tuhan. Ini semua sudah secara prinsip diwahyukan di dalam kitab suci. Saudara-saudara sekalian, Tuhan suruh Adam tanggalkan pakaiannya dan pakai pakaian yang disediakan oleh Tuhan. Itu juga mengandung arti yang lebih dalam lagi. Kebudayaan tidak bisa menyelesaikan dosa manusia. Agama tidak bisa menyelesaikan dosa manusia. Tetapi keselamatan yang mengandung pengorbanan yang dari kehendak Allah itu sendiri satu-satunya jalan untuk menyelesaikan dosa manusia. Saudara-saudara, pakaian itu boleh mewakili atau secara simbol menyatakan ketidakmungkinan kebudayaan manusia. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada raja damai yang sejati. Di dunia ini tidak ada orang
yang moralnya sempurna, yang sungguh-sungguh. Di dunia ini tidak ada satu oknum yang boleh menjadi pengharapan umat manusia. Saudara-saudara sekalian, inilah dunia. Dan di dalam dunia semacam demikianlah, saudara-saudara, kita melihat manusia terus menerus berulang lagi, tidak habis-habisnya selama beribu-ribu tahun mengharap melalui pendidikan, melalui kebudayaan, kita boleh menjadikan diri kita lebih beres, lebih hebat. Tapi saudara-saudara, bukankah pendidikan selain menjadikan orang lebih pintar, lebih intelek, juga menjadikan manusia lebih lihai di dalam perbuatan dosa? Saudara-saudara, kebudayaan tidak bisa menutup akan hal yang mempermalukan, tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa menudung dosa yang diperbuat. Itu sebab Yesaya pasal 64, Nabi berteriak, "Ya Tuhan, segala kebenaran, kebajikan manusia yang kami miliki hanya seperti pakaian yang compang-camping saja." Maksudnya, karena kami tidak mungkin menudungi diri kami. Pakaian kami sudah rusak, sudah kotor, begitu najis, compang-camping, berarti pecah-pecah tidak karu-karuan. Sehingga akan menembus, akan terlihat hal yang kita tudung. Saudara-saudara, bisakah manusia berbuat dosa lalu menutupi dosanya secara sukses? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yesus Kristus berkata, yang direncanakan rahasia di dalam rumah yang tertutup akan terbuka, dibongkar di atas atap. Berarti malaikat lihat, Tuhan lihat, orang lihat, semua lihat. Dan di atas atap itu antena radio siar ke seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, tidak ada dosa yang bisa ditutup. Kebudayaan tidak bisa tutup. Dosa itu dosa. Dan dosa itu sangat menakutkan. Hanya Tuhan Allah satu-satunya yang mengetahui bagaimana menyelesaikan dosa. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat pembuangan, penanggalan pakaian yang lama dan pemakai pakaian yang baru. Dimulai dari perjanjian lama. Tapi Paulus di sini tidak memakai istilah pakaian. Paulus ini mengatakan menanggalkan manusia yang lama. Nah, seluruh daripada John Stott punya commentary The Message of Ephesus, dia sama sekali tidak singgung tentang manusia. Dia tetap mengisahkan ini sebagai pakaian. Tapi saya kira arti dari Efesus jauh lebih dalam dari apa yang dimengerti dan dijelaskan oleh John Stott. Saudara-saudara, Paulus berkata, tanggalkan orang lama, bukan pakaian yang lama. Karena pakaian biasanya mulai daripada leher sampai di atasnya telapak kaki dan tidak menutup kedua tangan. Sehingga kepala, tangan, kaki selalu di luar pakaian. Betul tidak? Saudara-saudara, kepala, tangan, kaki jarang di dalam pakaian. Kalau ada, itu selalu dipakai nama, yaitu topi, lalu sarung tangan atau kaos kaki. Tapi itu tidak disebut sebagai pakaian. Engkau tidak bisa bicara sama pembantumu, kasih saya pakaian sari. Tidak ada itu, saudara-saudara. Itu namanya adalah apa? Sarung tangan. Bukan pakaian sari tangan. Pakaian kaki. Tidak, itu tidak termasuk pakaian. Itu kaos kaki, kaos tangan. Itu topi, atau itu peci, atau itu selendang. Itu bukan pakaian. Pakaian selalu berada di bawah kepala dan ada di atas jari kaki dan kedua tangan ketinggalan. Saudara-saudara, maka Paulus tidak memakai pakaian karena ini tiga hal penting sekali. Kenapa? Karena apa yang kau pikir, kau kerjakan. Apa yang kau pikir, kau jalankan. Maka kepala, tangan, kaki, kalau tidak termasuk di dalam perubahan seluruh oknum, maka hanya seperti ganti pakaian saja. Itu tidak cukup. Maka di sini Paulus sebenarnya berindikasi sesuatu makhluk baru yang dicipta baru dan sudah dikerjakan di dalam Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Ini konsisten dengan Efesus pasal kedua ayat ke-10. Di sana Paulus mengatakan bahwa kita adalah ciptaan Allah
di dalam Kristus dijadikannya. We are created. We are the creation created in Jesus Christ. Di dalam diri Kristus kita dicipta ulang. Di dalam diri Kristus kita menjadi satu makhluk yang baru. Barang siapa berada di Kristus, dia adalah ciptaan baru. Pada pasal yang lain kita akan menjelaskan tentang ayat ini. Dan ini sekali lagi muncul. Ayat 2 muncul, ayat keempat muncul, ayat kelima nanti muncul lagi. Nah, saudara-saudara, ini semua adalah sesuatu pengertian progresif di dalam bagaimana menghidupkan sesuatu kehidupan yang baru yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, tanggalkan orang yang lama. Berarti buanglah pikiranmu, perbuatanmu, dan jalanmu yang tidak beres. Dan sekarang pakailah manusia yang baru. Berarti pakailah pikiran, mentalitas, niat, kerohanian, dan sesuatu ketaatan yang baru. Karena engkau sudah dikerjakan oleh Tuhan Allah dengan ciptaan yang baru di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Paulus berada di dalam ayat ini. Dia mengatakan, karena kita tidak lagi seperti mereka yang berada di dalam ciptaan yang lama, di dalam aslinya yang makin lama makin menjadi rusak karena hawa nafsu itu. Nah, saudara-saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak begitu jelas, tapi aslinya berarti orang yang lama adalah gradually becomes destructed. Sudah makin lama makin menjadi rusak dan akhirnya menjadi tidak berguna karena nafsu. Saudara-saudara, nafsu itu merupakan sumber dari segala kejahatan. Nafsu berada pada diri, dan diri itu berada karena dicipta menurut peta teladan Allah. Allah itu mempunyai diri. Dirinya Allah adalah titik pusat alam semesta. Dirinya Allah adalah alfa segala ciptaan. Dirinya Allah adalah titik akhir daripada segala pergumulan rohani manusia. Supaya kita kembali kepada dirinya Allah. Mengenai diri saya tidak akan mengajar terlalu jelas pada pagi ini. Tetapi pada waktu Tuhan menciptakan diri di luar diri dia, sesungguhnya bagi saya itu hal yang saya tidak gampang mengerti. Karena itu resiko yang paling besar. Jikalau ada diri di luar diri, dan akhirnya diri di luar diri itu diberikan kebebasan yang sulit dikontrol, itu menjadi menciptakan musuh bagi sendiri, menciptakan perlawanan bagi sendiri. Maka pada waktu Allah mencipta makhluk yang beroknum diri, waktu itu boleh saya pinjam kalimat, dia sedang beresiko besar. Saudara-saudara, mengapakah ada rencana Allah yang dilawan oleh malaikat? Mengapa ada rencana Allah yang dilawan oleh manusia? Justru karena Allah rela mencipta diri di luar diri dia. Dan jalan keluar dari hal ini diungkapkan oleh kalimat yang penting di dalam pengajaran Yesus Kristus. Dan tidak ada pada agama apapun yang mengatakan menyangkal diri, memikul salib, baru engkau boleh mengikuti aku. Nah, saudara-saudara, saya memikir tidak habis-habis rencana Tuhan yang begitu mendalam dan bijaksana yang begitu tinggi. Diri di luar diri dicipta karena itu merupakan sesuatu peta teladan. Mengapa harus? Mengapa mau? Saya tidak tahu. Kalau engkau berjualan, engkau berdagang, engkau tidak rela bukan memberikan rahasia yang paling dalam dan dasar kepada lawan pedagang yang di sebelahmu. Saudara-saudara, kalau engkau seorang guru yang ketakutan muridmu itu melawan engkau, maka engkau tidak akan membongkar rahasia yang paling dalam di dalam ilmu silat kepada dia, bukan? Sampai pada saat engkau sudah mau mati, engkau ingin meneruskan seseorang, penerus itu, baru engkau bongkar rahasia kepada dia, bukan? Ini biasa. Tetapi pada waktu Allah menciptakan oknum yang mempunyai diri dan diberikan kebebasan untuk melawan Allah,
Itu satu kebebasan yang diberikan dengan sesuatu kerelaan yang bagi pemikiran manusia yang terbatas. Itu sesuatu hal yang sangat ironis dan sebenarnya sangat risky sekali. Tapi Allah telah menciptakan semacam demikian. Lalu Allah tidak memaksa. Allah akan memanggil dengan kerelaan dari pekerjaan Roh Kudus untuk merangsang dan mengerjakan sesuatu. Supaya ada manusia yang rela menyangkal diri dan kembali kepada Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib, itu satu-satu caranya. Kembali kepada nuklir alam semesta. Kembali kepada fokus dari segala ciptaan. Yaitu diri Allah. The center point of universe. The center point and the basis of the sovereignty of God. The self of God. Kita bisa kembalikan diri kepada Dia karena penyangkalan diri. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, menanggalkan orang lama, pakailah manusia yang baru. Karena orang lama itu sudah menjadi lambat laun, perlahan-perlahan menjadi rusak karena nafsu. Nafsu dari mana? Nafsu daripada diri. Diri dari mana? Daripada peta teladan yang mempunyai substansi yang memiripi keilahian Tuhan kita. Maka Allah memberikan sesuatu diri di dalam diri kita. Maka di dalam filsafat, jiwa kadang-kadang tidak disebut soul, disebut self. Saudara-saudara, what is the meaning of self? Diri, myself, yourself, themselves. Itu istilah self, itu menjadi salah satu istilah yang mewakili artinya dari oknum yang mempunyai jiwa kekal, mempunyai kesadaran sendiri. Itu disebut diri, yaitu self. Saudara-saudara, setiap orang harus bertanggung jawab secara sendiri di hadapan Tuhan. Karena seorang yang mempunyai diri menjadi seorang yang merasakan kesadaran sendiri. Dan dia mempunyai hubungan dengan diri Tuhan Allah di bawah pimpinan ciptaan yang di bawah pimpinan prinsip ciptaan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Namun demikian, nafsu itu bisa menjadi baik dan menjadi jahat. Saudara-saudara, menurut ajaran agama Buddha, maka nafsu, desire, lust, itu manusia punya will, itu menjadi sumber dan akarnya kesengsaraan. Manusia mempunyai kemauan makin kuat. Akhirnya makin merasa dihindarkan, dilawan dan dihadang. Sehingga tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Maka dia makin merasa susah. Orang yang tidak ada kemauan tidak ada kesusahan menurut Buddha. Orang yang tidak ada kemauan tidak ada sengsaraan. Karena tidak minta apa-apa, maka kalau tidak dapat juga tidak apa-apa. Tetapi kalau minta apa-apa, tidak dapat menjadi apa-apa. Nah saudara-saudara, kalau kepingin apa, tidak dapat, susah. Kepingin banyak, susah lebih banyak. Makin pingin, makin susah. Dah habis-habis pingin, dah habis-habis susah. Maka orang Buddha mengerti di dalam fase ini, penderitaan adalah akibat daripada perasaan nafsu yang tidak habis-habis. Nah saudara-saudara, di dalam hal ini mengenai penyucian nafsu, the sanctification of the desire, itu mestinya menjadi satu ceramah yang besar sekali. Bagaimana kita bisa mempunyai nafsu yang terkurung di dalam jalur yang benar. Sehingga di luar kemungkinan, di luar kemampuan, jangan engkau memperbolehkan banjirnya nafsu. Saudara-saudara, kalau khotbah seperti ini dimengerti oleh orang-orang konglomerat beberapa tahun yang lalu, hari ini pasti tidak banyak yang kredit begitu banyak dan entah bagaimana hidup terus. Mau bunuh diri, takut mati. Mau loncat laut, takut ikan paus. Mau minum obat, takut pahit. Mau gantung diri, takut nanti dah mati cacat. Saudara-saudara, tetapi sudah utang banyak. Sudah memperbesarkan usahanya sebesar mungkin. Kenapa? Karena nafsu di luar kemampuan. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Pemuda-pemudi yang tidak mau dengar khotbah baik-baik, berarti 10-20 tahun yang akan datang, engkau akan menjerat diri dalam segala kesulitan yang besar. Saudara-saudara, saya jamin orang yang dengar khotbah baik-baik di gereja ini dan betul-betul taat, seumur hidup lebih berbahagia
dari mereka yang tidak mau ikut, tidak mau memikir, tidak mau dengar baik-baik. Anak Anda saja yang ikut kebaktian di sini baik-baik, sama yang terlalu cepat dikirim ke luar negeri. Coba lihat, pasti beda moralnya. Firman, dan hanya di dalam firman mengandung bibit bijaksana dan ikatan nafsu serta penyaluran jalan keluar kebebasan yang sejati. Jangan kita hina, saudara-saudara. Jikalau kita masih mempunyai kesempatan mendengar khotbah seperti begini, setiap minggu diajar seperti ini, itu bukan semata-mata karena kita hebat, karena anugerah Tuhan kepada Indonesia, kepada kita, sehingga kita boleh menerima, menerima firman dan segala bijaksanaan dari Tuhan untuk bagaimana memperbaiki hidup kita masing-masing. Nafsu semaunya besar di luar kemampuan diri, akhirnya merusak. Seorang konglomerat berkata 2 tahun yang lalu kepada kawannya, tahu enggak, uang yang saya untung cukup untuk bergenerasi-generasi makan tidak habis-habis. Tidak peduli cucu berapa banyak. Tetapi berapa bulan yang lalu ada orang dia mengatakan kalimat yang mirip tapi lain. Mirip itu selalu lain ya. Jadi jangan kira kalau mirip senang ya. Saudara-saudara, kalau engkau bilang engkau mirip Clinton, berarti engkau pasti bukan Clinton. Nah, kalimat yang mirip yang tidak sama adalah begini. Sekarang saya tahu, kalau dulu untungmu cukup untuk bergenerasi-generasi, tidak habis-habis dimakan. Sekarang jawabnya adalah utangku untuk generasi-generasi dibayar tidak habis-habis. Tidak bisa selesai membayar utang meskipun cucuku berapa banyak. Itulah manusia. Saudara, itulah dunia. Lebih baik seperti Pak Yung, ya, Pak Hendra, coba lihat mereka tidak utang banyak itu. Ya. Yang tidak pernah terlalu kaya, tidak pernah terlalu kaya, yang tidak pernah terlalu susah, yang tidak terlalu gemuk, yang terlalu susah, persis. Ya begitu saja. Saudara-saudara, ada orang bilang, aduh jadi pendeta goblok lu ya. Saudara, pendeta ada goblok, yang goblok mungkin kamu. Ya. Yang hina pendeta itu yang goblok. Barang siapa menjalankan firman Tuhan, betul-betul berada di pimpinan Tuhan. Nah, nafsunya dikendalikan. Saudara-saudara, kalau saya mau kaya bisa nggak? Bisa. Kalau saya mau lebih hebat bisa. Saudara-saudara, saya cukup dengan khotbah tidak sampai puluhan hari di luar negeri. Dan dengan jualnya kaset dan buku di luar negeri sudah lebih banyak daripada seluruh tahun saya bekerja di gereja ini. Kalau gereja ini pada satu hari baru sadar, ini adalah satu hutang terhadap hamba-hamba Tuhan umpama. Namun jangan kira hamba Tuhan itu harus terikat di pelayanan seperti ini. Karena cinta Tuhan yang suruh saya berada di sini. Kalau saya mau menjadi pendeta yang lebih kaya gampang. Tapi melayan di Indonesia seluruh pendapatan tidak cukup untuk satu anak sekolah di luar negeri. Saudara-saudara. Kenapa? Karena kita mau. Bukan karena dipaksa. Karena kita rela. Supaya Indonesia masih ada mimbar seperti ini. Supaya Indonesia masih ada musik yang bermutu. Supaya Indonesia masih ada filsafat yang bermutu. Supaya Indonesia masih ada sekolah teologi yang benar. Untuk memproduksikan hamba-hamba Tuhan yang bermutu. Harus ada orang rela hidup seperti ini. Saudara-saudara sekalian. Namun demikian Tuhan tidak pernah merugikan anak-anak yang taat kepada Dia. Cuma kita membatas nafsu kita di dalam kemampuan. Dan kita tidak minta sesuatu lebih daripada seharusnya. Boleh saya berani katakan, saya seumur hidup belum pernah doa minta uang sama Tuhan. Bahkan belum pernah doa minta sehat sama Tuhan. Tidak salah ya. Kalau saya minta kesehatan itu tidak salah. Tapi saya kira itu seharusnya tidak di dalam daftar doa saya. Karena itu akan saya serahkan kepada Tuhan. Saya lebih baik banyak berdoa tentang penginjilan, pekerjaan bagaimana membantu, memberkati orang lain dan sebagainya. Dan akhirnya kalau Tuhan beri, di dalam kecukupan saya kerjakan. Saya memakai. Kalau uang itu di dalam kecukupan saya pakai dengan baik-baik. Nah saya rasa itu benar. Jadi banyak orang itu rusak karena nafsunya kelebih-lebihan. Nafsu ambisi lebih besar daripada ability. Itu sumber kecelakaan. Kalau orang
Buddha mengatakan nafsu yang tidak habis-habis mengakibatkan penderitaan yang tidak habis-habis. Maka mirip kalimat seperti itu tercantum di dalam buku Timotius, di mana Paulus mengatakan orang yang ingin dan tamak cepat-cepat kaya, mereka telah menusuk hati sendiri dengan segala macam kepedihan karena terlalu cepat ingin kaya. Saudara-saudara sekalian, terlalu banyak contoh di dalam dunia. Terlalu banyak pelajaran kita terima dari sejarah. Tetapi manusia adalah makhluk yang paling pinter, tetapi paling goblok juga. Kita tidak melihat pelajaran dari sejarah. Kita selalu mengulang-ulangi apa yang sudah menjadi kegagalan yang nyata di depan kita. Saudara-saudara, pada waktu saya masih umur kira 11, saya melihat satu lampu template yang berada di situ. Lalu itu laron-laron datang, mati. Yang lain tidak mendapat pelajaran, datang lagi mati. Lalu saya tanya mama saya, kenapa laron kok suka mati bunuh diri gitu ya? Kenapa mereka tidak dapat pelajaran? Mama saya jawab, sebab dia itu laron. Jiwanya jiwa laron. Jadi mau dirubah, di-educate, kasih pelajaran, suruh masuk stres. Supaya laron menjadi tidak laron, tidak bisa. Sebab dia itu laron, jadi dia maunya itu cahaya dan tidak tahu bahaya. Taunya cahaya, tidak tahu bahaya. Akhirnya, yaitu bunuh diri. Taunya kaya, tidak taunya kehendak Tuhan. Akhirnya mati dalam kekayaan yang tidak seharusnya dimiliki oleh sendiri. Saudara, gampang sekali kan? Sebenarnya ini semua dalil yang gampang sekali. Saudara-saudara, lebih baik hidup sederhana, makan garam, daripada pinjam uang yang tidak beres-beres, mewah-mewah, akhirnya hancur berantakan. Paulus mengatakan, menanggalkan manusia yang lama, yang perlahan-perlahan menjadi rusak karena nafsu. Cuma itu satu kalimat. Karena nafsu seks. Tidak puas dengan istri sendiri, mau pegang tangan orang lain, menyungguni wanita yang lain, naik tempat tidur perempuan yang lain. Mau apa? Saudara-saudara, engkau harus baik-baik mengendalikan sepotong daging yang kecil di dalam tubuh. Kalau itu pun tidak bisa, bagaimana engkau menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi saksi-saksi Tuhan? Hanya karena nafsu. Karena nafsu daging, nafsu uang, nafsu benda, nafsu segala kekayaan dunia yang di luar penjangkauan, di luar pemberian Tuhan. Semua yang diberikan oleh Tuhan di dalam batasan itu tidak akan sembarang hilang. Dan semua yang diizinkan Tuhan hilang, tidak usah takut. Itu karena Tuhan mengizinkan. Tetapi semua yang bukan diberikan oleh Tuhan, engkau mendapat segala sesuatu di luar kehendak Tuhan, sudah mendapatkan. Itu akhirnya menjadi jerat untuk mematikan anak cucu Anda sendiri. Semua kekayaan di luar berkat Tuhan itu menjadi rekor-rekor dosamu yang akibatnya merusak nama, reputasi, moral anak cucumu, hancur, tidak habis-habis. Saudara-saudara, setan tidak pernah berdagang rugi. Semua 1, 2, 3. Tidak percaya? Tidak percaya? 1, 2, 3. Setan tidak pernah berdagang rugi. Kalau dia memberikan kepada engkau lampu yang hebat, lalu mengambil lampu Aladin yang sudah tua, jangan kira, gua untung dapat lampu baru. Antik diganti dengan cantik, itu tidak benar. Saudara-saudara, saya baru ketemu dengan adik saya Joseph Tong, dan dia bicara, tahu tidak Anda bahwa ada 2 pulau dipindah, dipilih, ditukar, akhirnya 1 untung 1 rugi. Saya tahu, saya sudah khotbahkan itu. Pulau apa dia bilang? Saya bilang Pulau Banda diganti dengan Pulau Manhattan. Sudah tahu arti saya? Pulau Banda itu di Indonesia, Manhattan itu ada di New York. Dulu Pulau Banda itu milik Inggris dan Manhattan milik Belanda. Maka kalau saudara ke New York masih ada istilah New Amsterdam. Karena Manhattan itu memang miliknya Belanda. Belanda menjajah tempat itu. Akhirnya orang Belanda mengatakan, buat apa di situ? Kalau Indonesia sudah begitu banyak punyanya Belanda. Banda, Pulau Banda itu loh,
Itu yang banyak cengkehnya. Wah, orang Belanda kalau makan-makan dikasih sedikit cengkeh. Wah, tuh wanginya luar biasa. Mari kita ambil Banda saja. Sudah Manhattan tidak ada cengkeh, tidak ada pala, tidak ada itu spices. Sudah itu kasih orang Inggris saja. Ditukar, tanda tangan. Inggris senang sekali. Karena apa? Dapat barang-barang makanan enak. Karena apa? Nafsu bibir. Suka makan enak. Akhirnya ditukar. 300 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, Banda tetap Banda. Kalau saya tidak ngomong, saudara tidak pernah tahu ada Pulau Banda sebagian. Tetapi Manhattan menjadi New York, kota terbesar, terramai, terpenting di seluruh dunia pada permulaan abad ke-19. Jadi pada waktu abad ke-9, abad 20 permulaan. Sesudah New York berkembang, orang Belanda karo kepala yang tidak gatel. Nah, mereka mulai nyesel. Kenapa Pulau Banda? Pulau Banda akhirnya juga tidak dimiliki oleh Belanda. Sekarang Indonesia merdeka, merdeka. Belanda pergi. Pala masih di situ. Tidak ambil mereka. Dan Pulau Banda tidak penting. Tidak pernah menjadi pulau yang penting. Penukaran dagang rugi. Setan tidak pernah dagang rugi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lu kira lu sepintar dagang. Sudah pengalaman 20 tahun saya berdagang. Setan sudah berdagang, tidak pernah rugi 6.000 tahun. Mana bisa lu menang sama dia? Saudara-saudara. Satu kali lagi penjualan yang luar biasa lucunya. Joseph Tong bilang sama saya bilang, you tahu, harganya pun saya catat. Apa itu? Seluruh Alaska dijual 6,2 juta dolar. Saudara-saudara. Oleh siapa? Oleh Rusia. Kepada siapa? Kepada Amerika. Alaska itu berapa besarnya? Seluruh Alaska itu kira-kira lebih besar 2 kali daripada seluruh negara Jepang. Saudara, sekarang di Amerika ada nggak satu rumah yang 10 juta dolar? Ada. Satu rumah yang 20 juta dolar di Amerika itu ada. Tapi pada abad ke-19 seluruh Alaska cuma dijual 6,2 juta dolar. Nah, waktu itu ya 6,2 juta dolar, mungkin sekarang 6 miliar. Tapi 6 miliar pun tidak banyak kok. Orang IMF aja bisa pinjamkan Indonesia bermiliar-miliar. Indonesia berani pakai miliar-miliar untuk intervensi kok. Jadi itu uang tidak banyak. Saudara-saudara. Bukan saja demikian. Waktu sudah dijual, utusan dari Moskow, waktu itu St. Petersburg, tanda tangan. Ini saya setuju dijual kepada United States. Pulang. Dia bilang apa sama Tsar? Bilang sama Kaisar. Goblok orang Amerika. Tanah yang tak guna tak jual. Berani bayar 6,2 juta. Sudah tak ngapusi. Saya sudah menipu dia. Sekarang orang Rusia tak berhenti nyesel-nyesel. Karena Alaska itu di dalamnya mempunyai minyak gasolin mungkin 600 miliar dolar tidak habis-habis. Tapi waktu itu cuma karena mau uang sedikit. Saudara-saudara, begitu banyak orang karena tamak, karena cantik, karena menafsu, nafsu seks, nafsu uang, nafsu keinginan, nafsu. Akhirnya mengatakan, orang yang lama itu menjadi rusak pelan-pelan, bukan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat itu bisa gelisah. Langsung cari dokter. Saudara-saudara. Tetapi pelan-pelan. Saudara Lincoln yang 2 tahun tidak kembali ke Indonesia. Dia rasa Pak Stephen Tong sekarang kok agak kurusan. Agak tua sedikit begitu ya. Nah, saudara-saudara. Tapi saya lihat sebenarnya sama kok. Sama 2 tahun yang lalu sama gantengnya. Sama mudanya. Karena apa? Karena kalau tua itu tidak boleh mendadak. Kalau mendadak yang tua itu sendiri kaget. Saudara-saudara. Maka mesti pelan-pelan supaya kamu membiasakan diri masih menyenangi diri. Betul tidak? Saben hari sisir-sisir, cuci muka. Aduh bagus loh. Besok tetap bagus loh. Coba jangan saben hari. Lihat. 1 tahun lihat 1 kali. Kuaget setengah mati kamu sendiri. Saudara-saudara. Ini kok gelewer, ini kok kisut, saudara-saudara. Coba bukan 1 tahun 1 kali. 10 tahun 1 kali. Caranya apa? Yaitu bukan saben hari tidak sikat gigi, tidak cuci muka. Coba bandingkan dengan fotomu. Anak saya mencari satu foto saya. Pak, ini siapa ini? Mama, ini siapa ini? Nyonya saya, mantan pacar saya. Itu papa. Loh,
Ganteng rek papa. Loh, kalau papa itu ganteng ya. Saya baru tahu dia selalu rasa saya jelek. Saudara-saudara. Biasanya merasa saya jelek. Coba lihat foto saya waktu muda. Saudara-saudara. Saya pikir kalau di antara dia punya kawan sekolah ada yang ganteng seperti saya muda, dia pasti mau. Saudara-saudara. Tetapi kalau saya lihat lagi sekarang, nah memang sekarang jelek. Tetapi dulu enggak loh. Kapan-kapan tak pamerkan ya foto saya. Saudara-saudara sekalian. Nah itulah pelan-pelan rusak secara tidak sadar. Ini Alkitab. Jadi tanggalkan manusia lama. Manusia lama jangan disayang. Karena dia punya nafsu membuat dia pelan-pelan menjadi rusak. Yang sama-sama sekolah teologi dengan saya satu kelas. Yang sama-sama melayani dengan saya waktu muda. Satu persatu. Saya melihat di antaranya beberapa gagal total. Hanya karena tidak mau setia menjadi hamba Tuhan. Mereka pergi berdagang. Dan akhirnya hancur-hancuran. Saudara-saudara, sekali lagi, jangan mengikuti nafsu liar. Jangan mengikuti kemauan dan kebebasan engkau yang tidak dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Saya minta Tuhan pelihara seumur hidup, tidak ada satu langkah saya sembarangan. Kita hidup menyenangkan Dia. Di luar penjangkauan kemampuan. Stop! Nafsu harus berhenti. Saudara-saudara, dan kita melihat Paulus mengatakan, sesudah menangkal orang itu yang akan lama-lama dirusak, pakailah orang yang baru. Dan manusia yang baru dicipta menurut peta teladan Allah. Nah saudara-saudara, ini satu-satunya ayat di dalam seluruh perjanjian baru yang menyahut ayat yang penting di dalam perjanjian lama. Bukankah di dalam Kejadian dikatakan dengan terus terang, jelas, Allah berkata, mari kita menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita. Pasal 1, pasal 5, dan beberapa ayat di Mazmur. Dan ada lagi muncul di dalam Ayub. Manusia dicipta menurut peta teladan. Saudara-saudara, peta Allah, peta Allah, peta Allah, peta Allah. Istilah teladan Allah agak jarang muncul. Kecuali di dalam pasal ke-5 ayat ke-4 di dalam Kejadian. Nah saudara-saudara, manusia dicipta menurut peta Allah, peta Allah. Peta Allah, yaitu sesuatu gambar Tuhan Allah. Sesuatu keadaan yang mirip dengan Sang Pencipta itu. Dan ayat ini ditulis lagi oleh Paulus di dalam Efesus pasal keempat. Karena manusia yang baru ini dicipta menurut teladan, menurut peta Tuhan Allah. Dan dengan di sini Johnston mengatakan, ini tidak berarti yang lama. Karena ini dicipta lagi. The new creation. Dicipta baru lagi. Dan di dalam apa? Di dalam Yesus Kristus. Allah Bapa mencipta kita lagi. Membentuk lagi. Di dalam Yesus Kristus. Ini merupakan satu ciptaan. Pembentukan yang baru. Sehingga kita mempunyai sifat yang betul-betul mengerti apa artinya. Mirip dengan Tuhan Allah. Dan saudara-saudara perhatikan. Di dalam kitab suci. Ayat ini satu-satunya ayat. Yang mengandung arti yang paling penting mengenai apakah yang disebut sebagai peta dan teladan Allah. Saudara-saudara, peta dan teladan bagi saya membaginya menjadi dua. Peta sebagai potensi dan teladan itu bisa menjadi imitasi yang menuju kepada perfeksi. Saudara-saudara, the potential toward the possibility of going to be perfection. Itu adalah peta teladan. Sehingga peta itu potensi yang ada. Teladan melalui Kristus akan menjadi seperti Dia mulianya. Nah ini adalah satu pengertian dari saya. Nah di sini katakan kita dicipta menurut peta Allah, berarti potensi itu dilihat dari tiga sudut, saudara-saudara. Dan ini penting sekali karena reform theology memperkembangkan pengertian peta teladan Tuhan Allah justru melalui Efesus pasal 4 ayat ke-24 ini. Dan pengerti peta Allah di dalam teologinya Martin Luther sedikit berbeda dengan teologi dari Johannes Calvin. Kedua reformator yang besar ini. Martin Luther mengatakan pada waktu kita memikirkan dan merenungkan tentang apa itu peta Allah, sebenarnya tak mungkin dapat jawaban. Ditanya kenapa? Martin Luther mengatakan karena kita sedang memikirkan sesuatu yang sudah tidak ada. Maka makin kita pikir, makin kita akan menciptakan
menciptakan sesuatu yang berlainan dengan aslinya. Karena itu situ sudah tidak ada. Jadi kalau umpama ini ijazah yang ada cap daripada sekolah itu. Tapi pada waktu itu, hari itu kesusu, dia pakai cap yang bisa luntur. Akhirnya adalah capnya itu sekarang sudah luntur. Lalu engkau terus membayangkan tadi cap di sini ada sedikit tanda. Ini sampai sini batasnya. Dalamnya apa? Engkau sedang membayangkan sesuatu yang sudah tidak ada karena luntur sama sekali. Itu adalah apa yang dipikirkan oleh Martin Luther. Maka Martin Luther mengatakan pada waktu kita memikirkan, merenungkan tentang peta Allah, makin mendapat jawaban, makin berlainan daripada yang asli. Ini ada pikiran dia mengakibatkan peninggalan sesuatu peluang agnostisisme di dalam teologi tentang antropologi. Saudara-saudara. Tetapi reform teologi tidak demikian. Teologi reform mengatakan kita bukan harus percaya bahwa peta itu sudah hilang. Kita percaya peta itu masih ada, tetapi tidak berfungsi seperti apa yang harusnya. Saudara-saudara, kita harus percaya peta itu masih ada, dan peta itu tidak lagi berfungsi seperti sesungguhnya pada aslinya. Kalau dengan demikian peta itu apa? Kalau kita percaya masih ada, bukankah manusia sekarang sama yang asli sama? Tapi di sini ada satu istilah akhirnya diteguhkan di dalam Synode Dordrecht, the Synode Dordrecht, mana total depravity, bahwa meskipun semua aspek secara potensi masih ada di situ, tetapi semua aspek sudah mendapatkan pencemaran dari dosa, mengakibatkan fungsinya sudah terbengkokkan. Saudara-saudara, manusia dicipta dengan fungsi seks, dan saya tanya, pelacur masih mempunyai fungsi seks? Punya. Dan pelacur mempunyai fungsi seks di luar jalur. Di luar prinsip, jalur, hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Meskipun masih ada fungsi seks. Dengan demikian kita mengerti tentang peta teladan Allah daripada reform teologi di dalam ayat ini. Saudara-saudara, ada orang merasa doktrin tidak penting. Sebenarnya kalau tidak mengerti doktrin, saya tidak tahu engkau Kristen apa sih? Doktrin membuat kacau gereja. Saya mau tanya, kalau tidak ada pengertian doktrin, perdamaian gereja itu perdamaian apa sih? Gereja ini begitu mementingkan doktrin. Dan di dalam sekolah-sekolah street kita menekankan pengajaran secara sistematis. Supaya orang Kristen mempunyai pengertian yang betul-betul sah dan mendalam, akurat, setia kepada kitab suci. Saudara-saudara sekalian, manusia yang baru dicipta menurut peta dan teladan Allah. Nah di sini dikatakan 3 hal. Yang satu meliputi yang 2 dan 3. Ketiga dan 2 itu berdasarkan yang pertama. Yaitu keadilan dan kesucian yang sesungguhnya. Semua. Keadilan dan kesucian yang sesungguhnya. Atau saudara-saudara, kebenaran dan kesucian yang sejati. Atau keadilan dan kesucian yang benar-benar sejati. Yang sungguh-sungguh. Dengan demikian kita melihat 3 unsur ini membentuk akan 3 aspek daripada peta manusia menurut peta Allah di dalam tradisi reform teologi. Namun demikian saya sendiri masih tidak puas dengan tradisi reform teologi yang begitu agung. Saya melampaui, transcend kepada 3 aspek ini. Menuju kepada pengertian di dalam menganalisa seluruh sifat ilahi. Lalu baru kita menetapkan metodologi, mengerti akan peta teladan. Nah secara dasar, saya tidak rasa sudah sempurna. Dan itu sangat dasar dan sangat kurang. Karena di dalam buku yang dicetak dalam bahasa Mandarin 3 kali lebih tebal dari buku dan bahasa Indonesia yang sama temanya peta teladan Allah yang saya ceramahkan di balai sidang. Saudara-saudara sekalian, di situ kita melihat semua sifat ilahi pada hakikinya menjadi dasar peta teladan Allah yang melebihi daripada ayat ini. Maka buku itu secara tidak sadar saudara telah membaca sesuatu yang menerobos tradisi teologi reform, tapi semua berada di kerangka reform. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini saya menjelaskan 3 hal karena bersangkut paut dengan ayat ini, yaitu keadilan, kebenaran, dan kesucian moral
dan batin yang sesungguh-sungguhnya. Nah saudara-saudara, di dalam masyarakat abad ke-20 akhir di daerah lingkungan Indonesia, di iklim politik seperti apa yang kita saksikan pada minggu-minggu yang lalu, kita melihat semua itu palsu. Saudara-saudara, adil. Tapi yang mengatakan adil, hatinya tidak patuh kepada keadilan. Yang disebut adil tidak dimengerti dan penjelasan keadilan sejati itu bagaimana. Jadi di sini kedua hal, keadilan yang sejati, moral suci yang sejati. Jadi sejati menjadi dasar daripada adil dan moral. Saudara-saudara, keadilan itu apa? Kebenaran itu apa? Kesejatian itu apa? Dan moral yang suci itu apa? Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh jujur, setiawan, sejati, akurat, dan tidak berkompromi dengan kesalahan dan kerusakan. Itu sebab seluruh kebudayaan Ibrani, istilah dan fokus yang paling penting dalam kebudayaan itu adalah kesejatian. Saudara-saudara, seluruh kebudayaan Yahudi yang paling inti, istilah yang paling penting adalah kesejatian. Maka percaya kepada Allah yang sejati, menerima wahyu yang sungguh-sungguh untuk mengerti ajaran yang sejati, lalu mengkoreksi sendiri dengan sungguh-sungguh setia dan jujur untuk menjadi manusia yang sejati, memberikan segala persembahan, ibadah dan moral, etika berdasarkan kejujuran yang sejati. Itulah sasaran tertinggi antropologi di dalam agama orang Yahudi. Dan ini juga menjadi hal yang paling penting di dalam tugas manusia hidup di dunia ini. Tetapi heran sekali, justru semua yang ditujukan kepada kesejatian akhirnya dikerubungi dengan segala ketidakjujuran. Sehingga kalau kita baca hukum di pengadilan, semua kalimat itu betul. Tetapi kalau dijalankan semua ngawur. Saudara-saudara, maka pengadilan tinggi adalah pengadilan yang berprofesi tinggi untuk menjalankan ketidakadilan. Itu namanya pengadilan. Saudara-saudara, politik penuh dengan palsu, hukum penuh dengan pemalsuan, dan segala sesuatu statement di belakangnya ada motivasi yang lain. Kadang-kadang saya sangat sadar satu kalimat yang sangat mempengaruhi saya oleh seorang pendeta yang pernah dianiaya oleh komunis pada tahun 50-an yang bernama Yang Shaotang. Dia mengatakan, saya sudah 20 lebih tahun menjadi rektor sekolah teologi. Saya paling suka membaca laporan murid saya. Dan juga saya harus mengakui, saya paling takut membaca laporan murid saya. Paling suka tambah dengan paling takut. Nah, apa artinya? Saya membaca, dia menjelaskan sendiri. Karena waktu saya mendapatkan laporan, saya mengetahui bagaimana perkembangan pelayanan mereka satu persatu. Itu sebab saya paling senang. Saya paling takut karena saya tahu di laporan selalu yang jelek-jelek tidak dilaporkan. Yang baik-baik saja yang dilaporkan. Mengandung sesuatu unsur bibit setan yang bikin hamba Tuhan tidak jujur. Nah, kalimat itu sangat mempengaruhi saya. Maka saya melihat kejujuran, kesejatian, kesungguhan itu penting luar biasa. Dan akibatnya satu ironis yang terbesar di dalam sejarah adalah kenapa kalau Israel seluruh kebudayaan berfokus kepada kesejatian, akhirnya justru itu yang paling banyak dikritik oleh Yesus Kristus yang dilahirkan di dalam konteks kebudayaan Yahudi. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Yesus, cilakalah engkau orang Farisi, cilakalah engkau ahli Taurat, cilakalah engkau pemimpin agama, karena engkau pura-pura, engkau munafik. Berarti engkau mengetahui sasarannya adalah sejati dan jujur, tapi engkau belum pernah menjalankan kesejatian dan kejujuran. Saya tegur kamu, saya mengkritik kamu, saya menghakimi kamu, karena umatku pakai bibir mulut mendekati aku, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Agama dipalsukan, ibadah dipalsukan,
Syariat-syariat Taurat dipalsukan. Semua upacara-upacara dipalsukan. Di luar kelihatan dekat dengan Tuhan, tapi di dalamnya jauh dari kehendak Tuhan. Tuhan mengatakan mereka menyembah aku. Sebenarnya sia-sia penyembahan. Karena aku benci kepada hari Sabat mereka. Aku benci kepada persembahan mereka. Aku benci kepada tanggal 1, tanggal 15 daripada semua hari-hari penting di dalam upacara agama mereka. Sebab apa? Meskipun persembahan mereka telah memeras itu minyak gaji yang begitu indah dari binatang-binatang yang dikorbankan itu sampai boleh menjadi sungai, bagi saya tidak ada artinya. Karena yang saya mau adalah ketaatan yang sejati lebih penting daripada persembahan yang tidak habis-habisnya. Saudara-saudara, jangan kira kalau kita hidup dah karu-karuan lalu memberikan uang lalu Tuhan disuap terus diam. Saudara-saudara, jangan kira Tuhan tidak disuap. Tuhan tidak akan melihat uang lebih penting dari yang lain. Tuhan melihat kesungguhan kamu. Paulus berkata, tanggalkan manusia yang lama, pakai manusia yang baru. Karena dicipta menurut pelita teladan Allah. Dan di dalamnya 3 hal. Keadilan dan kesucian yang sejati. Saudara-saudara, keadilan dan kesucian yang sejati. Ini menjadi satu dasar perkembangan 3 aspek. Yaitu pertama, sifat rasio. Kedua, sifat hukum. Dan ketiga, sifat moral. Semua 1, 2, 3. Sifat rasio, sifat hukum, sifat moral. Berarti manusia yang dicipta baru oleh Tuhan Allah di dalam Kristus, manusia yang diperanakan pula mempunyai pikiran yang sesuai dengan kebenaran Allah. Mempunyai cara penghakiman sesuai dengan keadilan Allah. Mempunyai hidup suci sesuai dengan prinsip etika dan moral dari Tuhan Allah. Itu namanya peta teladan Allah. Puji Tuhan. Bagaimana saya bisa menjadi mirip Tuhan? Berpikir sesuai pikiran Tuhan. Berhak menghakimi, bertindak tanduk untuk menjudge sesuai dengan keadilan Allah. Dan bertindak tanduk dengan sesuai dengan prinsip kesucian Allah. Maka engkau disebut manusia yang menyaksikan Allah. Manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Saudara-saudara, to think after God's thinking, that is the truth. To judge after the righteousness of Him. And to act after the principle and the guidance of the Holy Spirit in our conduct according to the ethical principle as being revealed in the Bible. Bagaimana harus kita berpikir? Bagaimana harus kita bertindak? Bagaimana harus kita berlaku? Bagaimana harus kita menghakimi? Saudara-saudara, pada waktu kita harus berpikir sesuatu, akhirnya berlawan dengan arus pikiran orang lain, kita selalu menjadi diam dan tidak mau berbicara, bukan? Pada waktu kita harus memberikan keputusan, kita tidak mau memihak satu pihak. Meskipun tahu itu kebenaran, akhirnya kita tidak berani beresiko, bukan? Pada waktu kita harus hidup yang kelakuan yang suci, kita melihat ini melawan arus masa yang begitu banyak, kita selalu menyendiri, bukan? Saudara-saudara, kita harus menjadi manusia yang menyadari diri bahwa kita ada peta teladan Allah. Paulus berkata, tanggalkan manusiamu yang lama. Dan Paulus berkata, pakailah dengan manusia yang baru. Karena manusia yang lama perlahan-lahan akan menjadi rusak karena nafsu. Dan manusia yang baru dicipta menurut peta teladan Tuhan Allah. Saudara-saudara, ini merupakan bandingan. Maukah kita hidup di dalam sesuatu pernyataan attitude yang baru, atau kita tetap hidup di dalam teladan dan kerusakan yang lama? Pilihlah hari ini jadi orang Kristen yang beres. Mari kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih
Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.